Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 15. Tidak masalah. Tidak masalah. Zhao Honging buru-buru mengatakan ini, dan berkata kepada David Fred dengan sangat sopan, Tuan Fred, suatu kehormatan bagi saya untuk mengirim Anda kembali. Zhao Honging ini adalah wanita cantik lagi pula, dan melihat dia sangat sopan padanya, David Fred merasa sedikit malu, jadi dia mengangguk, lalu meninggalkan atap bersamanya. Berjalan ke garasi gedung rumah sakit, Zhao Honging mengambil Audi hitam, dan bertanya pada David Fred, Tuan Fred, di mana Anda tinggal? Saya akan membawa Anda kembali. Komunitas. Jawab David Fred. Oke. Tuan Fred, silakan masuk ke dalam mobil. Zhao Honging membuka pintu kopilot. Namun David Fred tidak duduk di kursi kopilot, melainkan masuk ke dalam mobil dan berinisiatif untuk duduk di kursi belakang. Zhao Honging sedikit terkejut, dia ingin berinisiatif untuk mengobrol dengan David Fred dan mengatakan sesuatu untuk berterima kasih padanya, tapi David Fred sudah menutup matanya dan pulih. Ini membuat Zhao Honging merasa sedikit tidak nyaman, karena selain ingin mengobrol dengan David Fred, dia sebenarnya punya pikiran lain, tapi melihat David Fred menutup matanya dan mengabaikannya, dia tidak punya pilihan selain menanggungnya. Faktanya, Zhao Honging salah paham dengan David Fred, karena saat ini selain sangat lelah, tubuhnya juga mengalami reaksi abnormal yang tak terlukiskan. Reaksi ini seperti semut menggigit sumsum tulang, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. David Fred tahu bahwa ini adalah fenomena serangan balik dari dirinya sendiri. Karena lampu kelangsungan hidup bintang 7 yang diatur David Fred untuk menyelamatkan Su Ken pada awalnya adalah teknik yang menantang kehidupan, dan itu menghilangkan kekuatan spiritual biduk. Sulit bagi tubuh fana untuk menanggung kekuatan spiritual tingkat ini dari bintang-bintang. Untungnya, David Fred memiliki kibawaan di tubuhnya untuk mendukungnya, jadi dia tidak mengalami wabah saat itu juga. Namun, karena basis kultivasi David Fred masih dangkal, dia tidak dapat mencairkan semua kekuatan spiritual, sehingga tubuhnya mengalami serangan balik. Selain itu, ketidaksepakatan yang disebabkan oleh serangan balik ini menjadi semakin intens, tetapi David Fred tidak bisa memberitahu siapapun, jadi dia hanya bisa menutup matanya dan menahannya dengan pahit. Jadi, sepanjang jalan, baik David Fred maupun Zhao Honging tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sekitar setengah jam kemudian, Zhao Honging mengirim David Fred keluar dari gerbang komunitas Jinyuan. Setelah mobil berhenti, Zhao Honging keluar dari mobil secara pribadi, membuka pintu, dan berkata kepada David Fred, yang matanya masih tertutup, Tuan Fred, Anda telah tiba. Kemudian, David Fred tiba-tiba membuka matanya, bergegas Zhao Honging memaksakan senyum, maaf merepotkanmu. Setelah mengatakan ini, Truman segera keluar dari mobil dan hendak berjalan menuju komunitas Jinyuan. Tuan Fred, harap tunggu. Zhao Honging tiba-tiba berkata kepada David Fred. Oh, Nona Zhao, apakah ada hal lain yang bisa kamu lakukan? David Fred menoleh dan bertanya pada Zhao Honging seperti ini. Untuk menyelamatkan Tuan Muda Su, saya sangat berterima kasih kepada Tuan Fred. Zhao Honging mengatakan ini terlebih dahulu. Itu sebabnya dia pantas mati. Jangan banyak bicara jika kamu berterima kasih. Aku akan kembali istirahat dulu. Kata David Fred, melambai pada Zhao Honging, lalu berbalik dan bersiap untuk berjalan ke masyarakat. Tuan Fred, ada hal lain yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Zhao Honging tiba-tiba berkata lagi. Kamu. Jangan buru-buru pergi, aku masih punya sesuatu untuk diberitahukan kepadamu. David Fred tidak punya pilihan selain menoleh tanpa daya, Nona Zhao, apalagi yang harus kamu lakukan, bisakah kamu menyelesaikannya dalam satu napas? Ini seperti ini. Saya ingin mencari waktu untuk mentraktir Anda makan malam. Kata Zhao Honging. Nona Zhao, saya sudah memberitahu Anda, saya tahu terima kasih. Tapi tidak perlu mengundang saya makan malam. Bahkan jika Anda ingin mengundang saya, Tuan Muda Su akan mengundang saya.
David Fred mengerutkan kening, lalu mengatakan ini pada Zhao Hongying. Karena David Fred tahu bahwa Chang Zhao Hongying adalah sekretaris pribadi Su Ken, dan dia juga sangat cantik. David Fred telah bekerja di perusahaan selama beberapa tahun, jadi dia secara alami mengetahui semua jenis aturan di tempat kerja, terutama hubungan khusus antara bos pria dan sekretaris wanita. Sejujurnya, wanita cantik seperti Zhao Hongying, bahkan pria normal akan jatuh cinta padanya. Terlebih lagi, setelah Su Ken mengalami kecelakaan mobil, Zhao Hong mencerminkan mentalitas dan tindakan Su Ken. David Fred secara kasar dapat mengatakan bahwa hubungan antara keduanya pasti luar biasa. Oleh karena itu, David Fred masih memiliki wawasan, dia tidak memiliki hubungan formal dengan Su Ken sekarang, tetapi dia juga tidak ingin memiliki hubungan yang ambigu dengan Zhao Hongying. Zhao Hongying juga seorang wanita yang cerdas. Dia mengerti arti kata-kata David Fred, tersipu, dan buru-buru berkata, "Tuan Fred, jangan salah paham, saya ingin mengundang Anda makan malam karena saya ingin meminta Anda untuk melakukan tolong aku." Ide lain. Minta bantuanku? David Fred terkejut, dan kemudian berkata padanya, "Nona Zhao, jika kau ingin aku membantumu, katakan saja padaku. Selama tidak ilegal, jika saya dapat membantu Anda ya, saya pasti akan membantu Anda." "Yah." Zhao Hongying ragu sejenak, mengerutkan bibirnya dan berkata, "Tuan Fred, masalah ini tidak akan jelas untuk sementara waktu, aku lebih baik mentraktirmu makan, dan kemudian berbicara denganmu ceritakan secara detail." Sebelum David Fred bisa menjawab, Zhao Hongying menambahkan, "Jangan khawatir, Fred Shishi, aku pasti tidak akan bicara kepada Anda tentang melanggar hukum dan disiplin. Saya hanya berpikir Anda harus dapat membantu saya, jadi saya mohon." Melihat bahwa Zhao Hongying ragu-ragu untuk berbicara, David Fred juga menduga bahwa hal ini harus sangat penting baginya, jadi dia berkata kepadanya seperti ini, "Baiklah kalau begitu. Beritahu saya waktu dan tempat. Jika saya punya waktu maka saya akan pergi. Untuk mengatur waktu sebelum aku mengajakmu kencan." Juga. David Fred mengangguk, lalu berkata kepada Zhao Hongying, "Aku benar-benar harus kembali beristirahat, selamat malam." Setelah mengatakan ini, David Fred berbalik dan hampir berlari ke dalam komunitas. "Kuharap dia benar-benar bisa membantuku." Zhao Hongying melihat ke belakang David Fred pergi, dan bergumam seperti ini, lalu masuk ke dalam mobil, menyalakan mobil, dan pergi. Pada saat ini, David Fred, segera saat dia memasuki komunitas, dipercepat menuju ke tempat tinggal Anda sendiri. Sebelum pulang, David Fred sudah merasa pusing di depan matanya, terutama di kepalanya, ada rasa bengkak, yang membuat seluruh tubuhnya lemas, tulangnya rapuh, dan dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun di kakinya. "Fred." Yun hampir menekan ketidaknyamanan, dia berlari ke pintu kediaman, mengeluarkan kunci untuk membuka pintu, dan berjalan langsung ke kamar tidur. Setelah memasuki kamar, David Fred ingin segera berbaring di tempat tidur dan beristirahat, tetapi ada perasaan panas di tubuhnya. Perasaan panas ini memancar dari dalam keluar. Begitu David Fred menyalakan lampu di kamar, dan melepas bajunya untuk melihatnya, dia menemukan bahwa kulitnya semerah darah. UPS. Sepertinya serangan balik dari kekuatan spiritual ini sangat kuat. Bahkan meledak setelah memasuki tubuhku. David Fred ketakutan, karena fenomena seperti itu di tubuhnya sudah cukup untuk menjelaskan kekuatan spiritual yang diambil dari bidok. Energinya begitu kuat bahkan membuatnya memperbika dirinya sendiri. Pelatihan tubuh adalah hal yang sangat berbahaya bagi seorang kultivator, seperti ketel, jika tidak ada cukup air di dalam ketel di bawah suhu tinggi, atau ketel itu sendiri tidak tahan, akan terbakar. Dan David Fred dalam keadaan seperti itu sekarang. Kultivator berpengalaman, jika mereka menghadapi masalah ini dan ingin menyelesaikannya, biasanya harus menyiapkan pil seperti pil Qingyun untuk membantu pembuangan panas dan penguapan. Tapi David Fred hanyalah pendatang baru, seorang kultivator pemula tidak memiliki pil seperti itu sama sekali, jadi dia hanya bisa mengambil tindakan lain. Jadi David Fred pergi ke kamar mandi, menyalakan keran, dan membilas tubuhnya dengan air dingin. Saat air dingin memercik ke tubuh David Fred,
berubah menjadi semburan uap air yang mengepul. Suhu dalam tubuhnya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Terlebih lagi, mandi air dingin tidak menyelesaikan masalah David Fred, sebaliknya, itu membuatnya merasa panas di tubuhnya semakin kuat, dan bahkan organ dalamnya dan bahkan darahnya akan terbakar. Selain itu, napas berapi-api yang mendominasi itu terus mengalir menuju 8 meridian, dan bahkan mengalir ke dahi, seperti meminum An99 ur kental. Untuk sesaat, David Fred merasa seluruh tubuhnya terbungkus panas yang mendominasi ini, seperti sepotong kayu kering yang dibakar. Menjadi semakin tidak nyaman, David Fred bahkan tidak menyekat tubuhnya, dia meninggalkan kamar mandi, dan berbaring di tempat tidur begitu dia keluar. Seluruh tubuhnya jatuh ke dalam ketidaktahuan, bahkan bernafas menjadi sulit, dan kesadarannya jatuh ke dalam keadaan yang tidak dapat diprediksi. Tapi konsekuensi dari serangan balik kekuatan spiritual jauh lebih mengerikan daripada yang dibayangkan David Fred. Kekuatan spiritual itu beredar di meridian David Fred bersama dengan aliran ki dan darah, merembes ke organ dalamnya seperti kembang api yang tak terhitung jumlahnya. Mereka meleleh di kedalaman tubuhnya, dan berkumpul bersama untuk membentuk aliran panas yang aneh, yang terus mengalir deras di dalam tubuhnya. Panas membunuhku. David Fred jatuh ke dalam siksaan yang mengerikan di bawah gangguan arus panas ini, terutama sengatan dan pembengkakan yang tak terlukiskan, yang membuatnya melolong tak terkendali. Hal yang paling menakutkan adalah aliran panas yang aneh itu sangat mendominasi, mengalir ke dahi David Fred, dan mengalir ke kedalaman pikirannya seperti air pasang, dan meledak seperti bom. Peng! Peng! David Fred merasa bahwa serangkaian ledakan dahsyat telah terjadi di benaknya, dan kemudian kesadarannya, seperti kuda liar yang melarikan diri, berputar dan jatuh dengan cepat, jatuh terus-menerus. Ini membuat David Fred ketakutan, karena bagi seorang kultivator, jika kesadarannya tidak terkendali, itu berarti ada kemungkinan menjadi gila. Terobsesi. Meridian lumpuh. Bahkan meledak sampai mati. Ini adalah konsekuensi mengerikan yang mungkin terjadi setelah menjadi gila. Aku harus bertahan. Pada titik ini, aku harus mencobanya. David Fred tidak tahu apakah teknik sipon ini dapat menyelesaikan masalahnya saat ini, tetapi dia tidak punya pilihan lain sekarang, karena kesadarannya akan kehilangan kendali kapan saja.